Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nida Nurfadilah, dalam mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perbedaan pendekatan penelitian dengan metode penelitian. Hal ini penting untuk kita pelajari karena kita seringkali dihadapkan kepada sebuah kebingungan. Metode penelitian itu apa? Pendekatan penelitian itu apa? Apakah sama ataukah beda? Nah, mari kita cari tahu, dan tentunya dalam konteks PAUD. Sebagai guru TK, apa yang bisa dilakukan agar kegiatan bermain dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak? Nah, kalau kita ingin tahu apakah kegiatan bermain tersebut dapat meningkatkan kemampuan anak, maka kita perlu melakukan penelitian. Apa pendekatan penelitiannya? Apa metode penelitiannya? Apakah sudah terbayang? Oke, kita pelajari apa itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan strategi atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji. Sugiono dan Tabrani. Nah, jadi pendekatan penelitian itu mengikat keseluruhan penelitian yang kamu kerjakan, yang Anda kerjakan. Dari judulnya saja bisa ditebak apakah ini penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Dan ini akan mengikat, akan mempengaruhi metode yang akan digunakannya apa, teknik pengumpulan datanya, teknik analisis datanya, bagaimana menyajikan datanya. Jadi pendekatan penelitian itu makanya disebut sebagai langkah-langkah sistematis dalam proses penelitian, karena memang ia mengikat keseluruhan strategi penelitian itu. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis pendekatan penelitian. Di sini dicontohkannya 3, ada kuantitatif, ada kualitatif, dan ada campuran. Campuran itu berarti gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Apa yang dipikirkan ketika mendengar kata kuantitatif? Data, numerik, angka-angka. Nah, kalau kualitatif lebih deskriptif, menggali sebuah fenomena dan tidak terpaku pada angka-angka. Nah, dalam konteks PAUD ini cenderung yang digunakan adalah kualitatif. Mengapa? Karena anak usia dini memang diukurnya secara perkembangan yang dimana dinarasikan. Si A sudah bisa begini, begitu, si B belum bisa begini. Jadi tidak dinilai berdasarkan angka. Maka penelitian di PAUD kebanyakan menggunakan kualitatif. Namun bukan berarti kuantitatif juga tidak dipakai. Bisa saja, misalkan dalam penelitian metode penelitian tindakan kelas itu seringkali menggunakan pendekatan penelitiannya campuran, ada kualitatif dan kuantitatif. Oke, sekarang kita fokus kepada aspek perbandingannya antara kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Untuk pendekatan penelitian kuantitatif, desainnya ini spesifik, ditentukan sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Tujuannya juga menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori atau hipotesis, mengevaluasi produk.
Nah, di sesi kemarin itu ada terkait hipotesis ya. Hipotesis atau dugaan sementara hanya ada di kuantitatif. Jadi jika penelitianmu kualitatif tidak perlu untuk membuat hipotesis. Lanjut, kuantitatif ini memiliki ciri khas datanya numerik. Analisis statistik instrumen telah terstandar. Kapan digunakannya? Saat masalah sudah jelas, ingin mendapat generalisasi dan bukti empiris. Kelebihannya objektif. Jadi benar-benar diambil secara data, dapat diukur, memungkinkan generalisasi. Kekurangannya, kurang menggali makna atau konteks, sifatnya kaku. Sedangkan kualitatif ini desainnya umum, fleksibel, dan berkembang. Bisa dilihat kan ya, proposal penelitian yang menggunakan kualitatif cenderung lebih banyak biasanya halamannya dari yang kuantitatif. Nah, tujuan penelitian kualitatif juga untuk mengeksplorasi fenomena baru, memahami makna, membangun teori. Kemudian ciri khasnya datanya naratif atau deskriptif, fleksibel, instrumen bisa peneliti itu sendiri. Nah, kapan digunakan yang kualitatif? Saat perlu pemahaman mendalam, saat masalah kabur maupun konteksnya kompleks. Kelebihannya lebih kontekstual, mendalam, dan fleksibel. Kekurangan dari kualitatif, hasil tidak bias, digeneralisasi atau subjektif. Adapun campuran antara kuantitatif dan kualitatif, desainnya adalah terstrukturnya secara umum, tergantung pada strategi gabungan, kombinasi kaku dan fleksibel. Tujuannya menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Kemudian ciri khasnya integrasi data kuantitatif dan kualitatif, analisis terintegrasi dan instrumen campuran. Kemudian kapan digunakan? Saat kuantitatif atau kualitatif saja tidak cukup untuk memahami masalah secara menyeluruh, makanya campuran ini diperlukan. Nah, kelebihannya jadi komprehensif, menggabungkan objektivitas dan kedalaman pemahaman. Kekurangannya memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lebih besar. Ini ada di buku Sugiono dan Creswell dibahasnya. Semoga mahasiswa sudah memiliki buku ini. Dan saya harap juga untuk banyak membaca referensi agar lebih memahami. Nah, sedangkan apa itu metode penelitian? Metode penelitian itu suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, inilah contoh-contoh dari metode penelitian. Siapa yang familiar dengan penelitian tindakan kelas? Ya, penelitian tindakan kelas ini sering digunakan oleh guru untuk meneliti keadaan di dalam kelasnya. Biasanya judul penelitiannya diawali dengan penerapan, penggunaan, pemanfaatan untuk penelitian tindakan kelas ini. Untuk apa penelitian tindakan kelas? Untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran secara langsung. Dan ini memiliki beberapa siklus penelitiannya, ada siklus 1, siklus 2. Hal ini bagus bila teman mahasiswa ingin menerapkannya melihat dari tugas akhir, yang misalkan tugas akhirnya ingin membuat skripsi, ini lebih baik menggunakan PTK. Agar lebih tereksplor gitu keadaan di kelasnya. Tapi ya tergantung lagi penelitian yang diangkatnya apa. Kalau analisis ya beda ya, bukan PTK. Metode penelitian yang lain ada juga studi kasus. Nah, studi kasus ini
pendalaman detail pada suatu kasus atau beberapa kasus tertentu. Misalkan ada anak yang memakai dua bahasanya, bahasa Indonesia dan bahasa asing kesehariannya di suatu desa. Nah, itu bisa diambilnya jadi penelitian studi kasus. Jadi untuk memahami anak itu saja gitu. Tapi jangan menganggap hanya satu anak yang diambil sebagai objek penelitian maka akan lebih mudah, tapi nanti instrumen penelitiannya juga akan lebih banyak lagi untuk menjawab anak ini. Kemudian ada yang namanya metode penelitian eksperimen atau percobaan ya, adalah pengendalian variabel untuk menguji hubungan sebab akibat. Biasanya penelitian ini diawali dengan kata pengaruh. Nah, ini penelitiannya mungkin bisa agak lebih cepat bagi teman mahasiswa yang ingin memakai tugas akhirnya artikel ilmiah. Eksperimen bisa digunakan. Kemudian ada metode penelitian survei, yaitu mengumpulkan data dari sampel besar menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur. Misalkan ada survei untuk menyurvei terkait di desa tersebut ada berapa ibu yang memiliki anak batita, untuk nantinya digali terkait perkembangan anaknya sudah mencapai sesuai usianya atau belum gitu kan ya. Dan lain-lain, ini masih banyak metode penelitian yang lain ya, bukan hanya ini. Silahkan cari tahu lewat Google Scholar atau lewat buku-buku yang lain, lewat video pembelajaran. Silahkan cari tahu sebanyak-banyaknya. Saya yakin mahasiswa sudah pada hebat, sudah pada paham terkait pencarian referensi untuk bahan bacaan ya. Jadi, apa itu perbedaan utama antara pendekatan penelitian dengan metode penelitian? Pendekatan penelitian itu fokusnya lebih ke apa? Ya, ini adalah kayak sebuah strategi. Sedangkan metode penelitian itu prosedur operasionalnya. Kemudian fungsinya untuk menentukan arah umum kalau pendekatan penelitian. Sedangkan metode penelitian untuk menentukan langkah teknis. Pendekatan penelitian jenisnya ada kuantitatif, kualitatif, campuran. Sedangkan metode penelitian ada PTK, studi kasus, eksperimen, fenomenologi ya, dan banyak lagi. Nah, apabila penelitian dilakukan dengan judul peningkatan kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun melalui bermain peran, maka menurut Anda pendekatan penelitian apa yang paling tepat digunakan? Metode penelitian apa yang sesuai untuk judul tersebut? Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga diberikan kemudahan dalam memahami, dalam mencari referensi. Dan lagi-lagi saya ingatkan untuk senantiasa rajin membaca, rajin mencari informasi agar pemahaman yang diperoleh lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menyimak, mahasiswa hebat.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.